Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Farel HVC, NIM 1904510007, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang jurnal yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan dengan Metode EOQ atau Economic Order Quantity guna optimalisasi persediaan bahan baku pengemas air mineral. Jurnal ini disusun oleh 1. Putu Citra Puspita Dewi, 2. Inyoman Trisna Herawati, 2. Imade Ari Wahyuni pada tahun 2019. Latar belakang. Pada umumnya suatu perusahaan memiliki target atau tujuan untuk dicapai. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan meminimalkan pengeluaran biaya yang terjadi dalam proses produksi maupun dalam pembelian bahan baku. Dalam pabrik atau manufacturing, persediaan dapat terdiri dari persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses atau WIP, barang jadi, dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan air minum dalam kemasan ini, yang tepatnya pada PT Tirta Mumbul Jaya Abadi, yang berada di bawah naungan PDAM Buleleng, yang kegiatan utamanya adalah memproduksi air minum dalam kemasan yang didistribusikan di Bali pada khususnya. Perhitungan yang dilakukan perusahaan dalam pengadaan pembelian bahan baku pengemas dan bahan penolong menggunakan pijakan perusahaan sendiri, yang dimana kadangkala terdapat kelebihan atau kekurangan bahan baku pengemas dalam proses produksinya. Nah, maka dari itu jurnal ini akan membahas tentang optimalisasi bahan baku pengemas air mineral dengan menggunakan metode EOQ. Karena diharapkan lebih efisien, sehingga perusahaan dapat memilih kebijakan mana yang lebih efisien dalam hal pengeluaran biaya, persediaan pembelian bahan baku, dan dalam mendapatkan laba yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan, merangkum, menginterpretasikan data-data yang diperoleh, serta kemudian diolah kembali agar dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai perencanaan dan pengendalian persediaan di perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan di PT Tirta Mumbul Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Melati nomor 9 Singaraja, Bali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data perusahaan pada tahun yang lalu, berarti pada tahun 2018. Data primer didapat dari hasil wawancara. Data-data sekunder yang digunakan antara lain data jumlah penggunaan bahan baku pengemas, frekuensi pemesanan, harga kap, kegiatan produksi, produk-produk, dan kebijakan PT Tirta Mumbul Jaya Abadi mengenai persediaan bahan baku pengemas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan pencatatan. Berdasarkan data pada tabel 47 di atas, tabel sudah lengkap di jurnal yang sudah saya sertakan, bisa dilihat nanti. Didapatkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemesanan kap yang optimal pada tahun 2018 menurut metode EOQ adalah sebesar 15.941.346 pieces setiap kali pesan, dengan frekuensi pemesanan adalah 2,38 kali. Maka jika dibulatkan, pemesanan yang dilakukan adalah sebanyak 2 kali. Nah, dengan metode EOQ ini diharapkan lebih efisien dari penggunaan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah pemesanan kap 240 mili yang optimal pada tahun 2018 menggunakan metode EOQ adalah sebesar
15.941.346 pieces per sekali pesan dengan frekuensi pembelian sebanyak 2,40 atau 2,38 yang sudah disebutkan di slide sebelumnya tadi, atau 2 kali pemesanan dalam 1 tahun. Jika dirata-ratakan dalam 1 bulan, jumlah pemesanan optimal menggunakan metode EOKI adalah sebesar 2.656.891 pieces. Sedangkan jika dibandingkan dengan menggunakan kebijakan yang lama yang digunakan, adalah sebesar 2.785.667 pieces per bulan, yang dengan frekuensi pembelian 12 kali dalam setahun. Dari perbandingan jumlah pemesanan yang dilakukan perusahaan dibandingkan dengan jumlah pemesanan dengan menggunakan metode EOKI, maka metode EOKI lebih efisien setiap bulannya sebesar 128.776 pieces. Safety stock atau persediaan pengaman PT Tirta Mumbul Jaya Abadi dengan menggunakan metode EOKI pada tahun 2018 adalah sebesar 63.045 pieces, sedangkan safety stock atau persediaan pengaman menurut kebijakan perusahaan pada tahun 2018 adalah sebesar 12.000 pieces. Nah, dengan metode EOKI ini selain lebih efisien, safety stock atau persediaan pengamannya pun lebih aman. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam, hari-hari libur nasional yang dikhawatirkan akan mengganggu proses produksi bahan baku pengemas di perusahaan partner kita yang digunakan untuk kemasan air minum dalam kemasan PT Tirta Mumbul Jaya Abadi ini. PT Tirta Mumbul Jaya Abadi ini harus melakukan pemesanan kembali atau reorder point ketika tingkat persediaan pada tahun 2018 sebesar 443.072 pieces. Apabila penghematan yang diperoleh dalam bentuk persentase, maka metode EOKI ini jauh lebih efisien 62,85% dengan biaya persediaan menggunakan kebijakan perusahaan yang digunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.